lingkungan adalah masalah yang tak pernah habis untuk dibahas. Maraknya pencemaran air di Indonesia pada tahun 2003 dan 2004 seperti kasus Teluk Buyak dan Teluk Jakarta, serta krisis air bersih yang melanda Indonesia akhir-akhir ini menjadi sebuah masalah tersendiri bagi negara dan lingkungan hidup. Air mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, kehidupan tak dapat berlangsung. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Air sangat diperlukan untuk berbagai kegiatan di dalam rumah tangga, industri, pertanian, transportasi, serta rekreasi. Berdasarkan beberapa kasus itu, pada tahun 2004 Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Kalibrasi LIPI melalui penelitinya Dr. Anto Tri Sugiarto mencoba melakukan penelitian untuk mengatasi permasalahan air bersih tersebut dengan menciptakan sebuah alat pengolahan air bersih dan air limbah dengan menggunakan teknologi plasma. Teknologi plasma adalah gas yang terionisasi, terdiri dari partikel neutron, ion positif, ion negatif, dan elektron yang merespon secara kuat medan magnetik. Plasma juga dapat dikatakan sebagai atom yang kehilangan elektron karena beberapa atau semua elektron dari orbit atom terluar telah terpisah dari atom atau molekul. Hasilnya adalah sebuah koleksi ion dan elektron yang tidak lagi terikat satu sama lain. Untuk menghilangkan elektron dari atom dibutuhkan suatu energi. Energi tersebut berasal dari panas, listrik, maupun cahaya. Partikel-partikel ini terionisasi sehingga terbentuklah plasma. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan teknologi plasma sebagai teknologi ramah lingkungan untuk mengolah air limbah agar layak dibuang ke badan air, sekaligus dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber air baku bagi kebutuhan industri dan masyarakat. Badan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan dan material yang mudah didapat dan ada di dalam negeri, seperti gelas Pyrex, stainless steel, silikon rubber, plasma monitor, ozon detektor, HV power supply, dan lain-lain. Pembuatan alat diawali dengan survei lokasi di mana alat tersebut akan dipasang. Kemudian dilakukan desain sistem yang akan dibangun. Setelah desain selesai, dilakukan pembuatan di workshop KIM LPI. Proses dan cara kerja dari alat ini adalah dari inlet atau air limbah dilakukan ekualisasi. Setelah itu melalui proses plasma, kemudian melalui proses sedimentasi, yaitu proses pengendapan senyawa-senyawa anorganik yang terkandung dalam air. Lalu dilakukan proses filtrasi. Kemudian keluarlah outlet atau air bersih. Proses pengolahan metode plasma ini berbeda-beda, tergantung dengan jenis limbah yang dihadapi. Namun, pada dasarnya metode plasma ini memanfaatkan teknologi plasma untuk menguraikan, mengoksidasikan kandungan senyawa-senyawa organik dan anorganik yang terkandung dalam air limbah untuk kemudian diuraikan menjadi senyawa-senyawa yang tidak berbahaya, sehingga air yang dihasilkan dapat dibuang ke lingkungan. Hasil dari penelitian ini sudah banyak diaplikasikan di industri cat, rumah sakit, rumah potong hewan, industri pestisida. Digunakan untuk mengolah limbah cairnya agar layak dibuang ke badan air atau menjadi air baku untuk dapat dipergunakan kembali. Teknologi plasma ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan alat daur ulang air limbah yang lain. Alat ini ukurannya tidak terlalu besar, sehingga dalam aplikasinya tidak membutuhkan banyak tempat. Dalam pembuatan dan operasionalnya, tidak banyak menggunakan bahan kimia. Produk ini lebih tahan lama jika dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. Sangat optimal dalam menurunkan kadar kotoran, bau, dan warna dari air limbah. Juga sangat menunjang dalam menurunkan kadar O dan M. Produk ini dapat dibuat menjadi unit bergerak.
alat ini adalah alat yang ramah lingkungan. Respon masyarakat mengenai penelitian ini sangat baik, mengingat teknologi ini masih sangat baru, namun sangat menjanjikan untuk dapat diaplikasikan di Indonesia dalam mengatasi permasalahan pencemaran air. Serta konsep daur ulang air limbah menjadi sumber air baku melalui teknologi ini sangat dibutuhkan di tanah air. Penelitian plasma sampai saat ini masih belum bersifat final. Pengembangan dan penelitian dari teknologi plasma ini masih terus kami kembangkan di LIPI dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas serta kuantitas jumlah daripada hasil penelitian plasma itu sendiri. Sampai saat ini plasma di Indonesia masih sangat minim para peneliti yang ikut dalam kegiatan plasma ini, sehingga diharapkan dengan cikal bakal dari penelitian plasma di Kim LIPI ini, ke depan plasma bisa semakin banyak diaplikasikan di tanah air. Teknologi plasma adalah teknologi terkini yang dikenal dapat diaplikasikan untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan ke depan. Harapan dari peneliti adalah teknologi plasma dapat diteliti dan dikembangkan oleh para peneliti dan praktisi di Indonesia, dan dapat menjadi teknologi andalan dalam mengatasi seluruh permasalahan lingkungan di tanah air. Besar harapan saya sebagai peneliti plasma di Indonesia agar teknologi plasma bisa semakin masyarakat di tanah air. Terutama dewasa ini, teknologi plasma semakin banyak dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan pencemaran lingkungan, baik pencemaran lingkungan air, pencemaran lingkungan udara, maupun pencemaran lingkungan gas. Harapan kami juga, terutama untuk di Indonesia, adalah plasma bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan kekurangan air bersih di tanah air. Teknologi plasma yang kami kembangkan adalah teknologi plasma yang bisa kita aplikasikan untuk mendaur ulang air bersih, maupun juga untuk kita aplikasikan untuk mengolah limbah cair yang ada dari industri. Sehingga ke depan Indonesia bisa mengatasi permasalahan lingkungannya sendiri, dan kita bisa bersaing dengan negara lain, terutama dalam mengatasi masalah permasalahan lingkungan.